Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Ibrahim. Kali ini kita akan belajar tentang geometri transformasi, khususnya terkait dengan komposisi transformasi. Seperti biasa, pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan media dan alat peraga yang telah saya buat. Ada geoboard, kemudian dilengkapi juga dengan pin. Pin ini untuk menandai posisi titik pada sistem koordinat yang kita gunakan di geoboard ini. Kemudian juga ada karet untuk menghubungkan beberapa titik sehingga dikonstruksi suatu bangun geometris. Lalu saya juga membawa busur derajat yang sudah dimodifikasi, yang pada pembelajaran lalu tentang rotasi saya juga telah membawanya. Lalu saya juga membawa ini papan matriks. Papan matriks ini nanti kita akan menggunakannya dalam rangka membantu operasi perhitungan matriks. Ya, ada perhitungan perkalian, ada kemudian penjumlahan. Kita menggunakan bantuan papan matriks ini supaya teman-teman mudah dalam memahaminya. Lalu dilengkapi papan matriks ini dengan kubus-kubus kecil yang sudah ditulisi angka-angka pada setiap sisinya, ya, mulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu yang akan kita gunakan media dan alat peraga dalam pembelajaran geometri transformasi pada bahasan komposisi transformasi. Baiklah, kita pertama akan menggunakan terlebih dahulu geoboard. Untuk itu, supaya space-nya luas, maka papan geoboard ini kita simpan terlebih dahulu. Geoboard ini ada karet yang saya bentangkan dari posisi atas ke bawah, juga dari posisi kiri ke kanan, kemudian bertemu di satu titik yang kemudian kita namakan adalah titik pusat sistem koordinat Cartesius, yaitu titik 0,0 yang saya pegang ini, ya, titik 0,0. Saat ini kita ambil langsung suatu contoh komposisi transformasi untuk suatu titik. Jadi nanti kita memiliki titik asal, lalu akan kita lakukan transformasi, ya, bisa rotasi dulu, kemudian dilanjutkan dengan transformasi misalkan oleh dilatasi atau refleksi, ya. Kenapa saya mengambil satu titik dulu? Supaya kita lebih mudah memahami untuk tahap berikutnya. Misalkan saya punya satu titik, kita beri nama titik itu adalah titik Q. Ini memiliki titik koordinat 2,-4. Lalu kita sekarang akan menandai posisi titik Q di geoboard ini, yaitu 2,-4. Bagaimana caranya? Pertama, kita coba sentuh titik pusat koordinat, yaitu titik 0,0. Lalu kita bergerak ke kanan 2 langkah, ya, artinya 2 satuan pada geoboard ini, 1, 2, lalu dilanjutkan karena negatif berarti dilanjutkan ke bawah sebanyak 4 langkah ke bawah, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan posisi titik Q 2,-4. Kita tandai dengan menggunakan pin. Sekarang sudah kita tandai. Misal T1 menyatakan transformasi berupa rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 90 derajat. Dan T2, kenapa menggunakan T simbolnya? T itu mengartikan dia transformasi. T1 berarti transformasi 1. T2 berarti transformasi 2.
Transformasi 2 ini menyatakan transformasi berupa kita ambil refleksi terhadap sumbu Y. Oke, sumbu Y, teman-teman, mana sumbu Y yang vertikal ya? Tadi di tengah terbentang, ditandai dengan bentangan karet di tengah geoboard ini. Nah, ini sumbu Y. Baik, sekarang bagaimana kalau titik Q tadi, misalkan kita diminta untuk menentukan komposisi transformasi T2 bundaran T1 dari titik Q. Titik Q tadi kalau dinyatakan dalam bentuk matriks sistem koordinatnya, sistem koordinat kartesius tadi dinyatakan dalam bentuk matriks, maka kita tulis baris pertama kolom satunya 2 dan baris kedua kolom satunya negatif 4. Teman-teman perlu diketahui, simbol yang nampak seperti lingkaran kecil ini, lingkaran kecil di tengah T2 dan T1 itu menunjukkan adanya operasi komposisi transformasi. Beberapa menyebutkan itu dibaca bundaran ya. Ada yang membacanya T2 komposisi T1 ya. Nah, ini artinya kita melakukan transformasi T1 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan T2. Jadi untuk mudahnya teman-teman, lihat yang dia paling dekat dengan matriks bilangan dari koordinat kartesius yang dinyatakan dalam matriks tadi, itu yang didahulukan. Seperti di sini T2 bundaran T1 dari matriks 2 negatif 4. Berarti kita pertama kali melakukan transformasi 1 dulu. Hasil dari transformasi 1 kemudian dilanjutkan menggunakan transformasi 2. Nah, itu caranya ya. Baik, karena ini tadi merupakan transformasi rotasi, berarti saya perlu bantuan alat ya, yaitu busur derajat. Tadi dikatakan bahwa pusatnya 0,0, berarti pin busur derajat ini diletakkan di titik pusat 0,0. Sebagaimana telah kita pelajari pada rotasi di pembelajaran sebelumnya, caranya bagaimana merotasikan titik Q 2, negatif 4 sebesar 90 derajat. Yang pertama, busur derajat ini dilengkapi dengan tali. Kita buat garis menggunakan tali ini sebagai menunjukkan garis lurus dari titik pusat 0,0 ke titik Q, yang mana garis 0 derajat pada busur itu berhimpit dengan tali tersebut. Kemudian kita pegang tali tersebut persis pada titik Q. Nah, kalau sudah tepat garis tali itu berhimpit dengan garis 0 derajat, kemudian kita telusuri pada busur derajat tersebut titik-titik timbul yang menunjukkan setiap jarak satu titik timbul dengan titik yang lainnya itu sebesar 10 derajat. Nah, mari kita sekarang coba karena tadi rotasinya 90 derajat, kita telusuri terlebih dahulu 90 derajat sampai mana letaknya. Kita telusuri boleh menggunakan tangan kiri telunjuknya. Kita hitung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Baik, sekarang kita sudah mendapatkan titik timbul menjadi acuan kita 90 derajat untuk merotasikan titik Q tersebut. Lalu ujung tali yang kita pegang kita putar hingga posisi 90 derajat yang sudah tadi kita tentukan, hingga tali tersebut tersentuh oleh telunjuk sebelah kiri. Nah, sekarang sudah dapat posisinya. Nah, artinya yang kita sentuh ini yaitu titik dari hasil rotasi. Kita tandai dengan pin terlebih dahulu. Sekarang kita cabut busur derajatnya untuk memudahkan kita menelusuri berapa titik koordinat kartesius dari hasil rotasi tadi. Caranya bagaimana? Tangan kiri kita telunjuk ini
menyentuh pusat 0,0, kemudian yang tangan kanan kita telusuri dimulai dari titik bayangannya. Karena ini melewati sumbu X tadi, ya berarti kita gerakan ke bawah dulu sampai menyentuh sumbu X. Kemudian kalau sudah menyentuh sumbu X, kita ikuti sumbu X ini ke kiri hingga sampai titik pusat. Nah, berapa langkah tadi? Ya, kita ulangi ya. Turun ke bawah 1, 2, kemudian ke kirinya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dengan demikian hasil rotasi titik Q ini dia tepat di koordinat 4,2. Sini ya, saya tulis di sini ya yang sudah ada. Rotasi dengan pusat 0,0 ya sebesar 90 derajat. Hasilnya tadi mendapatkan kita sebut Q aksen yaitu 4,2. Baik, kita sudah mendapatkan Q aksen dari hasil rotasi 2,-4 dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat yaitu Q aksen 4,2. Tapi ini belum selesai karena baru yang kita lakukan adalah baru T1. Karena ini komposisi transformasi dilanjutkan dengan transformasi T2 ya. Yang menyatakan tadi TU2 itu transformasi berupa refleksi terhadap sumbu Y. Kita coba. Berangkatnya dari mana sekarang? Sekarang yang direfleksikan bukan lagi titik asal Q. Jadi bukan titik Q, tetapi titik Q aksen. Jadi oleh saya sekarang kita tulis Q ini, saya tulis ulang 2,-4. Refleksi 0,0 90 derajat menghasilkan Q aksen 4,2 dan sekarang kita akan melakukan Q aksen 4,2 direfleksikan terhadap sumbu Y. Biasanya menggunakan simbol M ya. Kenapa simbol M? Ini berasal dari kata mirror ya, pencerminan. Nah, kemudian tadi terhadap sumbu Y. Hasilnya kita sebut nanti Q double aksen. Bagaimana cara merefleksikan? Jadi yang direfleksikan bukan lagi titik 2,-4, tetapi hasil dari rotasi yaitu titik 4,2. Nah, caranya kalau terhadap sumbu Y, kita hitung jarak titik Q aksen ini terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y yang tegak lurus. Ya, berarti ke kiri. Kita coba ke kiri, berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Nah, refleksi berarti pencerminan. Artinya jarak dari objek, dari sini dari titik ke cermin, cerminnya adalah sumbu Y, tentu harus sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Tadi jaraknya berapa? 4. Berarti dari cermin ke bayangan jaraknya harus 4 juga. Ya. Di mana letaknya? Tentu masih ingat di pembahasan pencerminan berada di belakang cermin. Berarti harus ke kiri langkahnya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Baik, inilah titik hasil pencerminannya. Kita tandai. Berapa titik itu? Kita telusuri ya, telusuri. Yang jelas tadi karena bergerak dari sumbu Y 4 ke kiri berarti dia absisnya negatif 4. Berapa ordinatnya? Tinggal kita telusuri. Karena dia berada di atas sumbu X, berarti kita turun menelusurinya. Turun ke bawah, 1, 2. Ketemulah dengan sumbu X. Berarti dia ordinatnya adalah 2. Baik, sekarang kita sudah mendapatkan hasil transformasi T1 yang dilanjutkan dengan transformasi T2, di mana transformasi T1 yaitu mentransformasikan dengan rotasi pusat 0,0 besar rotasi 90 derajat, titik Q 2,-4 menghasilkan titik Q aksen 4,-2, kemudian dilanjutkan dengan transformasi kedua yaitu berupa transformasi refleksi
terhadap sumbu Y dan menghasilkan Q double aksen dengan titik koordinat negatif 4,2. Sehingga di sini bisa dituliskan bahwa hasil transformasi komposisi yaitu T2 bundaran T1 dari titik Q menghasilkan titik koordinat, kalau dalam bentuk matriksnya negatif 4,2, berarti bayangan transformasi komposisi tersebut yaitu negatif 4,2. Teman-teman, tadi kita melakukannya menggunakan geoboard. Baik teman-teman, tadi kita sudah melakukan transposisi komposisi. Nah, ini menggunakan media geoboard, artinya dengan pendekatan secara geometris. Nah, sekarang kita coba menggunakan pendekatan matriks atau metode matriks. Ya. Saya ambil dulu papan matriksnya. Nanti kita coba bandingkan apakah hasilnya sama dengan menggunakan matriks atau tidak. Ya, kita uji. Saya gunakan kertas kembali untuk menuliskan karena perlu space yang lebih. Baiklah. Saya tulis kembali tadi yang akan kita lakukan dengan situasi yang sama persis ya, yaitu transposisi. Saya tulis dulu. Yang akan kita lakukan adalah komposisi transformasi T1 dalam T2 untuk titik 2, negatif 4 menggunakan matriks. Nah, jika menggunakan matriks berarti kita bisa menggunakan formula untuk matriks yang bisa digunakan langsung. Nah, berarti di sini kita melakukan perkalian matriks untuk T2 itu merupakan refleksi ya. Terhadap sumbu Y kita punya formulasi negatif 1, 0, 0, 1. Jadi untuk matriks yang bisa digunakan adalah baris pertama negatif 1, 0, baris kedua 0, 1. Kemudian untuk rotasinya karena besar sudutnya 90 derajat berarti kita gunakan matriks 0, negatif 1, 1, 0. Kemudian kita nyatakan juga titik koordinatnya dalam bentuk matriks 2, negatif 4. Kemudian ini nanti hasilnya apa? Papan matriks yang kita miliki terbatas untuk perkalian 2 matriks, bukan perkalian 3 matriks atau lebih. Oleh karena itu, kita lakukan perkalian 2 matriks terlebih dahulu yang paling sebelah kanan, yaitu berarti kita akan mengalihkan matriks 0, negatif 1, 1, 0 dan matriks 2, negatif 4. Kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam papan matriks. Dengan kata lain, kita alihkan angka-angka yang ditulis di kertas ini ke dalam papan matriks. Oke, matriks pertama tadi 0, negatif 1, lalu 1, 0. Karena ini operasi kali, kita ambil simbol dari operasi kali. Kemudian kita isikan bilangan-bilangan untuk matriks kedua. Ya, karena ini hanya ordernya order 2 kali 1. Berarti ini bilangan pertamanya 2. Baris keduanya negatif 4. Negatif 4 kita dapatkan. Ya, kita cari simbol sama dengan. Nah, ini ketemu. Baik, kita lakukan perkalian matriks 2 kali 2 dengan matriks 2 kali 1. Kalian sudah pernah belajar matriks, tapi kita coba lakukan. Ya. Pertama, untuk mendapatkan hasilnya, berarti nanti ini hasilnya adalah matriks 2 kali 1. Kita akan melakukan perkalian baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks pertama dikalikan dengan baris ke-1 kolom ke-1 matriks kedua ditambah perkalian baris ke-1 kolom kedua dengan baris kedua kolom ke-1 matriks kedua. Hasilnya adalah 4. Oke. Karena kita akan menghasilkan matriks 2 kali 1, berarti tinggal 1 lagi, yaitu untuk mengisi baris kedua
kolom ke-1. Bagaimana caranya? Kita melakukan operasi perkalian baris kedua kolom ke-1 dikali baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks kedua ditambah dengan perkalian baris kedua kolom kedua dan baris kedua kolom ke-1. Hasilnya adalah 2. Baik. Ini hasil perkalian matriks ini, yaitu matriks 2 kali 2 dan matriks 2 kali 1 ini baru menghasilkan akibat dari transformasi yang pertama. Berarti kita tuliskan di kertas ini, kita perlu mengalihkan kembali untuk matriks negatif 1, 0, 0, 1 dengan hasil dari perkalian dua matriks yang paling kanan. Tadi berapa hasilnya matriks? Yaitu 4, 2. Oke, sekarang kita bongkar terlebih dahulu atau cabut terlebih dahulu pada papan matriks ini karena kita akan melakukan perkalian yang kedua. Baiklah, sekarang kita isikan matriks yang pertama berordo 2 kali 2 dengan baris pertama negatif 1, 0, baris kedua 0, 1. Lalu 0, 1. Dan matriks kedua yaitu berordo 2 kali 1 dengan bilangannya baris pertama kolom ke-1 4, lalu baris kedua kolom pertama 2. Lakukan perkalian matriks seperti perkalian yang pertama tadi. Berarti di sini kita akan mendapatkan hasil berupa matriks 1 berupa matriks 2 kali 1. Untuk mengisi elemen pada baris ke-1 kolom ke-1, kita mendapatkannya dari perhitungan baris 1 kolom 1 pada matriks pertama dikalikan baris 1 kolom 1 pada matriks kedua ditambah baris pertama kolom kedua matriks pertama dikalikan baris kedua kolom ke-1 matriks kedua. Hasilnya adalah negatif 4. Kemudian satu lagi karena nanti akan menghasilkan matriks 2 kali 1. Untuk mendapatkan hasil untuk mengisi elemen baris kedua kolom ke-1 ini, kita mendapatkannya dari perhitungan baris kedua kolom pertama pada matriks ke-1 dikalikan dengan baris pertama kolom pertama matriks kedua ditambah perkalian baris kedua kolom kedua matriks pertama dengan baris kedua kolom ke-1 matriks kedua. Hasilnya 2. Baiklah, kita catat dulu di kertas. Ini menghasilkan negatif 4, 2. Teman-teman, ini artinya kita sudah mendapatkan hasil akhir dari perhitungan matriksnya. Nah, kita maknai apa hasil perkalian matriks ini, yaitu matriks 2 kali 1 ini. Pada baris ke-1, kolom ke-1, hasil matriks itu berarti menunjukkan nilai absis dari titik koordinat kartesius hasil transformasi komposisi T2 OT1 ya, atau transformasi komposisi T1 dalam T2, yaitu absisnya negatif 4 ya. Jadi kalau kita tulis di sini dalam bentuk susunan urutan koordinat kartesius berarti negatif 4 absisnya dan ordinatnya adalah 2. Sehingga kita sudah menghasilkan hasil dari transformasi komposisi T1 dalam T2 untuk titik 2,4 yaitu negatif 4,2. Mari kita tinjau kembali, telusuri kembali hasil dengan menggunakan geoboard. Tadi kita punya catatan menggunakan geoboard, kita mendapatkan hasilnya adalah negatif 4,2. Kemudian menggunakan metode matriks juga negatif 4,2. Dengan demikian kita telah menunjukkan bahwa alternatif dua metode ini menghasilkan suatu hasil yang sama. Dengan demikian teman-teman ketika ada soal atau permasalahan transformasi geometri khususnya pada
transformasi komposisi bisa melakukan dengan dua metode ya. Bisa menggunakan geobot dan bantuan metode matriks. Demikian pembelajaran tentang geometri transformasi kali ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat membuat Anda belajar matematika lebih mudah. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.